Geger. Keputusan gila pelatih timnas Indonesia akhirnya terbongkar dan membuat banyak pihak tercengang. 6 pemain yang disebut titipan mendadak hilang dari daftar dan mengundang pro kontra panas di jagat sepak bola nasional. John Herdman pasang badan dan mengaku semua ini 100% keputusannya tanpa campur tangan siapapun. Nama Doniel Malen tiba-tiba muncul dan langsung bikin supporter Garuda merinding tak percaya. Pelatih Bulgaria malah melempar sindiran pedas dan mengklaim Indonesia akan dihancurkan. GBK siap membara, mental Garuda ditempa, dan dunia mulai melirik Indonesia dengan tatapan berbeda. Apakah ini awal kebangkitan besar timnas Indonesia atau justru drama paling panas tahun ini? Simak semuanya hingga selesai. Resmi terkuat, susunan tim pelatih timnas Indonesia akhirnya mulai terbentuk dan langsung bikin publik geger. Nama Nova Arianto, mantan murid Shin Tae-yong, mendadak naik ke permukaan dan disebut jadi orang kepercayaan John Herdman. PSSI ternyata sudah menyiapkan strategi senyap sejak awal untuk mengawinkan pelatih asing dan lokal. FIFA Series 2026 jadi panggung uji nyali tim kepelatihan baru yang syarat tekanan dan ekspektasi. Bulgaria, Solomon Islands, dan Saint Kitts and Nevis siap menjadi korban eksperimen awal Garuda. Apakah ini awal kebangkitan timnas Indonesia atau justru awal drama panjang yang mengguncang? Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Geger. Keputusan gila pelatih timnas Indonesia akhirnya terbongkar dan membuat banyak pihak tercengang. 6 pemain yang disebut titipan mendadak hilang dari daftar dan mengundang pro kontra panas di jagat sepak bola nasional. John Herdman pasang badan dan mengaku semua ini 100% keputusannya tanpa campur tangan siapapun. Nama Doniel Malen tiba-tiba muncul dan langsung bikin supporter Garuda merinding tak percaya. Pelatih Bulgaria malah melempar sindiran pedas dan mengklaim Indonesia akan dihancurkan. GBK siap membara, mental Garuda ditempa, dan dunia mulai melirik Indonesia dengan tatapan berbeda. Apakah ini awal kebangkitan besar timnas Indonesia atau justru drama paling panas tahun ini? Simak semuanya hingga selesai. Keputusan maha penting akhirnya resmi diumumkan dan langsung mengguncang jagat sepak bola tanah air. Pelatih John Herdman tanpa ragu merilis daftar 26 pemain pilihan yang akan dipersiapkan khusus untuk menghadapi ajang FIFA Series bulan depan. Bukan sekadar daftar biasa, pengumuman ini berubah menjadi badai besar setelah 6 pemain yang selama ini dicap sebagai titipan mendadak lenyap tanpa jejak dari skuad. Langkah ini sontak membuat publik tersentak. Banyak yang akhirnya sadar, ini bukan sekadar seleksi pemain, ini adalah deklarasi perang terhadap budaya lama. Herdman seolah mengirim pesan keras bahwa era kompromi telah tamat dan timnas Indonesia kini berdiri di jalur profesionalisme murni. Herdman menggelegar, ini 100% pilihan saya. Dalam konferensi pers yang berlangsung penuh sorotan kamera dan ketegangan tinggi, Herdman tampil tenang namun tegas. Tanpa basa-basi, ia langsung mengunci semua spekulasi yang selama ini beredar liar. Saya tegaskan sekali lagi, 26 pemain ini adalah hasil penilaian saya dan tim pelatih. Tidak ada intervensi, tidak ada titipan, dan tidak ada tekanan dari siapapun. Semua keputusan ada di tangan saya, ujar Herdman dengan nada dingin tapi mematikan. Ia menjelaskan bahwa pemilihan pemain dilakukan melalui proses ketat. Performa di lapangan, kecocokan taktik, mental bertarung, hingga kesungguhan membela lambang Garuda. Nama besar tidak lagi jadi tiket emas. Yang malas, tersingkir. Yang lapar, bertahan. Pernyataan ini langsung mendapat sambutan luar biasa dari supporter yang sejak lama mendambakan timnas Indonesia yang bersih, jujur, dan berani.
6 pemain dicoret, alarm keras era baru. Dicoretnya 6 pemain yang disebut-sebut sebagai titipan menjadi bukti nyata bahwa Herdman tak main-main. Ia rela memicu kegaduhan demi satu tujuan besar, Timnas Indonesia yang kuat, jujur, dan bermental baja. Kalau ingin naik level dan dihormati dunia, kita harus berani membuat keputusan pahit, tegas Herdman lagi. Kalimat ini seolah menjadi lonceng tanda dimulainya era baru di tubuh Timnas Indonesia. Sorotan terbesar tentu jatuh pada masuknya nama Donyell Malen. Pemain naturalisasi berdarah Jawa Belanda ini disebut-sebut sebagai senjata rahasia paling mematikan yang dimiliki Garuda saat ini. Kecepatan, insting predator, dan pengalaman Eropa membuat publik langsung memasang ekspektasi langit. Malen sendiri tak mampu menyembunyikan emosinya. Ini kehormatan besar. Saya punya darah Jawa dan membela Indonesia adalah mimpi. Saya tidak sabar bermain di hadapan supporter sendiri. Ia bahkan secara khusus menyinggung atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno yang legendaris. Saya dengar GBK luar biasa. Saya ingin mencetak gol di sana dan merayakannya bersama seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini sontak bikin merinding. GBK pun dipastikan akan bergemuruh. Di tengah euforia, drama justru datang dari kubu lawan. Pelatih Bulgaria, Alexander Dimitrov, melontarkan komentar pedas yang dianggap meremehkan Indonesia. Ia menyebut pemain naturalisasi Indonesia tak selevel dan mengklaim timnya siap menghancurkan Garuda. Pernyataan ini langsung menyulit api emosi supporter. Namun Herdman memilih jalur elegan. Sepak bola tidak dimenangkan lewat omongan. Jawaban kami ada di lapangan. Dingin, singkat, mematikan. FIFA Series bukan sekadar uji coba. Ini adalah panggung pembuktian harga diri. Dengan skuad pilihan tanpa titipan, tambahan amunisi kelas Eropa, dan mental baja yang sedang ditempa, Indonesia datang bukan sebagai penggembira. Bulan depan, di bawah gemuruh puluhan ribu suara di GBK, Merah Putih siap terbang lebih tinggi. Dunia boleh meremehkan, lawan boleh mengejek, Garuda akan menjawab dengan aksi. Satu pesan jelas, Indonesia tidak gentar. Indonesia siap menggebrak. Gimana menurut kamu? Apakah keputusan Herdman ini sudah paling tepat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu bangga dengan Timnas Indonesia. Share ke sesama pecinta Garuda biar makin panas. Subscribe biar gak ketinggalan update paling gila seputar Timnas. Resmi terkuak, susunan tim pelatih Timnas Indonesia akhirnya mulai terbentuk dan langsung bikin publik geger. Nama Nova Arianto, mantan murid Shin Tae-yong, mendadak naik ke permukaan dan disebut jadi orang kepercayaan John Herdman. PSSI ternyata sudah menyiapkan strategi senyap sejak awal untuk mengawinkan pelatih asing dan lokal. FIFA Series 2026 jadi panggung uji nyali tim kepelatihan baru yang syarat tekanan dan ekspektasi. Bulgaria, Solomon Islands, dan Saint Kitts and Nevis siap menjadi korban eksperimen awal Garuda. Apakah ini awal kebangkitan Timnas Indonesia atau justru awal drama panjang yang mengguncang? Tonton hingga selesai. Tabir misteri perlahan mulai tersingkap. Tim kepelatihan Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman akhirnya mulai menemukan bentuknya. Bukan cuma pelatih asing yang jadi sorotan, kali ini publik dibuat terpana dengan langkah strategis melibatkan pelatih lokal berpengalaman demi menyatukan filosofi global dan denyut sepak bola nasional. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji secara terbuka mengonfirmasi bahwa Nova Arianto dipercaya menjadi asisten lokal utama Herdman, setidaknya untuk fase awal. Keputusan ini bukan keputusan sembarangan. Nova dinilai memahami karakter pemain muda Indonesia, sekaligus mampu menjadi jembatan komunikasi yang vital di ruang ganti. Untuk sementara, Nova, ujar Sumarji singkat namun syarat makna. Kalimat pendek yang menandai dimulainya era baru. Tak berhenti di situ, nama Sofi Imam Faisal ikut mencuat sebagai bagian penting dari tim kepelatihan. Sosok yang selama ini dikenal sebagai arsitek fisik pemain Timnas itu kembali dipercaya, kali ini untuk mendampingi Herdman langsung di level senior. Pengalaman Sofi bukan kaleng-kaleng.
Ia telah mengasah stamina dan daya tahan pemain Indonesia mulai dari U17, U20, U23 hingga tim senior. Artinya satu hal, timnas Indonesia tak cuma disiapkan untuk bermain cantik, tapi juga bertarung habis-habisan hingga menit terakhir. Sejak akhir tahun lalu, Sofi juga sudah bekerja bersama Nova di timnas U20. Chemistry keduanya dinilai menjadi modal emas untuk menyatukan metode latihan lokal dengan standar internasional ala Hartman. Dengan masuknya Nova dan Sofi, jajaran staf lokal kini semakin solid. Apalagi sebelumnya Hartman juga membajak kepala analisis Persija Jakarta, Zikri Lazuardi. Total sudah 3 nama lokal yang menjadi tulang punggung di balik layar timnas Indonesia. Sumarji menegaskan bahwa langkah ini bukan kebetulan. Kami sedang melihat beberapa sosok yang tepat, ujarnya, sambil menegaskan bahwa pelibatan pelatih lokal adalah bagian dari kesepakatan awal dengan Hartman. John Hartman dijadwalkan menjalani debut resminya bersama timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 pada Maret 2026. Turnamen ini tak main-main, karena akan diikuti timnas Bulgaria, timnas Kepulauan Solomon, dan timnas Saint Kitts dan Nevis. Bagi Hartman dan para asistennya, ini bukan sekedar laga uji coba, ini adalah panggung pembuktian. Apakah racikan pelatih asing dan lokal benar-benar mampu mengangkat derajat Garuda? Satu hal sudah pasti, PSSI ingin perubahan nyata, bukan sekedar nama besar. Menurut kamu, apakah duet Hartman-Nova-Sofi ini kombinasi ideal untuk timnas Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Like kalau kamu optimis Garuda bakal naik level. Share ke sesama pencinta timnas biar makin ramai. Subscribe supaya nggak ketinggalan update paling panas timnas Indonesia. Resmi ditampar keras, FIFA akhirnya membanting proposal Malaysia di meja rapat dunia. Harapan FAM gantikan Saint Kitts dan Nevis di Indonesia hancur lebur seketika. Presiden FIFA murka dan menyebutnya sabotase terang-terangan. Publik Asia Tenggara geger, media dunia ikut terkejut. Indonesia tetap tegak di jalur aturan. Drama panas ini bikin FIFA Series makin disorot dunia. Apakah ini menjadi berkah untuk Indonesia? Simak semua faktanya hingga selesai. Kontroversi panas yang dalam beberapa hari terakhir menggelinding bak bola api liar akhirnya menemui ujungnya. Dan hasilnya benar-benar mengguncang kawasan Asia Tenggara. Badan sepak bola tertinggi dunia, FIFA, secara resmi, tegas, dan tanpa kompromi menolak proposal yang diajukan oleh Football Association of Malaysia untuk menggantikan Saint Kitts dan Nevis dalam ajang FIFA Series yang akan digelar di Indonesia. Penolakan ini bukan sekadar formalitas, ini adalah tamparan keras yang menggema ke seluruh dunia sepak bola. Presiden FIFA, Gianni Infantino, turun langsung dan mengeluarkan pernyataan bernada tajam yang jarang terdengar dari seorang pemimpin federasi global. Ia menyebut langkah FAM sebagai bentuk sabotase terhadap keputusan resmi FIFA, sebuah istilah yang langsung menyulut kehebohan di media internasional. Kami sudah menetapkan peserta berdasarkan regulasi, keadilan antar konfederasi, dan prinsip sportivitas global. Mengajukan penggantian sepihak adalah tindakan yang tidak menghormati keputusan resmi serta negara lain, tegas Infantino dengan nada dingin namun menghujam. Drama ini bermula ketika kabar mengejutkan beredar luas. FAM disebut-sebut mengirim proposal resmi kepada FIFA untuk mengambil alih slot Saint Kitts dan Nevis. Alasannya, bukan teknis, bukan regulasi, melainkan komersial dan rivalitas panas Indonesia versus Malaysia. Pihak Malaysia bahkan secara terbuka menggoda FIFA dengan janji manis. Stadion akan penuh, sponsor berjubel, atmosfer akan meledak karena rivalitas Indonesia-Malaysia selalu menyedot perhatian, ujar perwakilan FAM. Namun justru disinilah letak masalahnya. FIFA Series bukan panggung adu emosi regional, melainkan proyek global yang membawa misi jauh lebih besar. FIFA Series dirancang sebagai ajang lintas konfederasi, mempertemukan negara-negara yang jarang bertemu di lapangan hijau. Tujuannya jelas, membuka cakrawala, memperluas pengalaman internasional, dan memberi panggung setara bagi negara besar maupun kecil. Kehadiran Saint Kitts dan Nevis sebagai wakil kawasan Karibia dinilai mutlak, sah dan sesuai visi awal turnamen.
Mengganti mereka demi alasan rivalitas dan keuntungan finansial justru dianggap mengkhianati semangat inklusivitas sepak bola dunia. Di tengah pusaran isu panas, PSSI memilih berdiri tegak di jalur aturan, tanpa drama, tanpa manuver abu-abu. Kami menghormati keputusan FIFA. Seluruh proses administrasi telah sah dan final. Tidak ada ruang untuk perubahan, tegas perwakilan PSSI. Pernyataan ini sekaligus mematahkan spekulasi liar bahwa Indonesia mendukung pergantian peserta demi menaikkan animo penonton. Indonesia memilih martabat, bukan sensasi. Ironisnya, kontroversi ini justru menjadi berkah emosional bagi Saint Kitts dan Nevis. Dukungan mengalir deras dari berbagai penjuru dunia. Media sosial dipenuhi suara yang menyuarakan keadilan. Setiap negara berhak atas kesempatan yang sama. Bagi negara kecil dari Karibia itu, FIFA Series adalah tiket emas untuk menguji kekuatan, mencuri perhatian global, dan membuktikan bahwa sepak bola bukan milik negara besar saja. Malaysia dinilai blunder diplomatik. Meski polemik telah ditutup secara resmi, ketegangan diprediksi belum sepenuhnya padam. Sejumlah pengamat menilai langkah FAM sebagai strategi agresif yang keliru, bahkan disebut sebagai blunder diplomatik di panggung internasional. Yang pasti, FIFA telah mengetuk palu. Saint Kitts dan Nevis tetap tampil di Indonesia. Malaysia harus menelan pil pahit, mereka tak dapat undangan. Kini sorotan publik kembali tertuju ke lapangan. Apakah FIFA Series berjalan penuh sportivitas atau bayang-bayang drama ini masih menyelinap di balik sorak penonton? Apakah langkah FAM ini murni strategi bisnis atau sudah kelewat batas sportivitas? Menurut kamu siapa yang paling diuntungkan dari drama panas ini? Kalau kamu suka bahasan sepak bola panas, penuh drama, dan berani beda sudut pandang, like biar makin semangat. Komen pendapat kamu, tim FIFA atau tim rivalitas, share ke teman kamu yang doyan debat bola. Subscribe supaya nggak ketinggalan drama sepak bola dunia. Siapa sebenarnya Saint Kitts and Nevis? Calon lawan timnas Indonesia ini bukan tim sembarangan. Datang dari Karibia dengan sejarah panjang dan julukan mengerikan. Pernah tembus 73 dunia dan bikin lawan luluh lantang. FIFA Series 2026 jadi panggung pembuktian. GBK siap bergetar. Era baru timnas dimulai dengan ujian tak terduga. Tonton hingga selesai. Publik sepak bola nasional mulai dibuat penasaran, bahkan deg-degan setelah kabar resmi menyebut Saint Kitts and Nevis bakal menjadi lawan timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar megah di Jakarta pada 23 hingga 31 Maret 2026. Turnamen ini bukan sekadar laga persahabatan biasa. Ini adalah panggung unjuk gigi, adu gengsi dan pembuktian kekuatan lintas benua. Indonesia dipercaya menjadi salah satu tuan rumah dan atmosfer panas sudah tercium sejak jauh hari. Selain skuad Garuda dan Saint Kitts and Nevis, dua tim lain yang ikut meramaikan persaingan adalah Bulgaria serta Kepulauan Solomon. Berdasarkan rilis resmi PSSI, Indonesia dijadwalkan langsung berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis di babak semifinal. Laga yang disebut-sebut bakal jadi penentu arah perjalanan timnas di turnamen ini. Jangan terkecoh dengan nama yang jarang terdengar. Saint Kitts and Nevis adalah negara kepulauan di Karibia yang bernaung di bawah CONCACAF dan dikenal dengan julukan sangar, The Sugar Boys. Meski per awal 2026 mereka berada di peringkat 156 FIFA, jarak ranking dengan Indonesia bukan jaminan laga akan mudah. Fakta mengejutkan, pada 2017 tim ini pernah melesat hingga peringkat 73 dunia. Sebuah pencapaian yang membuat banyak negara besar tercengang. Artinya, mereka punya DNA kejutan, dan itu cukup untuk bikin siapapun waspada. Mengacu data Transfermarkt, Saint Kitts and Nevis saat ini memiliki nilai pasar sekitar 6,95 juta euro. Tim ini ditangani oleh pelatih Marcelo Serrano dengan komposisi 25 pemain dan sekitar 40% diantaranya merumput di luar negeri. Perpaduan pemain lokal Karibia dan diaspora inilah yang menjadi senjata utama mereka. Keras, cepat, dan sulit ditebak. Gaya bermain mereka dikenal lugas, mengandalkan fisik dan transisi cepat khas sepak bola kawasan Amerika Utara dan Karibia.
Saint Kitts and Nevis bukan pendatang baru di panggung internasional. Mereka sudah memainkan laga internasional sejak 18 Agustus 1938. Prestasi terbaik mereka hingga kini adalah runner-up Caribbean Cup 1996, serta tonggak bersejarah saat lolos ke Piala Emas CONCACAF 2023 untuk pertama kalinya. Mereka juga pernah mencatat kemenangan brutal, menghancurkan Montserrat di Warner Park pada 1992 dan membantai Saint Martin dengan skor telak 0-10 pada 2018. Dalam catatan individu, Jared Williams memegang rekor caps terbanyak, 85 penampilan. Sementara Kit Gams menjadi top skor sepanjang masa dengan 24 gol. FIFA Series 2026 menggunakan format sistem gugur, tak ada ruang untuk lengah. Sekali kalah, mimpi bisa runtuh seketika. Jika Indonesia mampu melewati Saint Kitts and Nevis, maka final sudah menanti, menghadapi pemenang duel Bulgaria versus Kepulauan Solomon. Lebih dari sekadar hasil, laga ini akan menjadi ujian perdana era kepelatihan John Herdman bersama Timnas Indonesia, langsung di hadapan puluhan ribu pasang mata di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tekanan? Pasti. Harapan? Menggunung. Apakah Saint Kitts and Nevis benar-benar lawan pemanasan atau justru jebakan berbahaya di semifinal? Akankah era John Herdman langsung dimulai dengan kemenangan meyakinkan di GBK? Kalau kamu pecinta sepak bola nasional dan doyan bahasan panas penuh tensi, like biar dukunganmu terasa. Komen menurut kamu skor berapa Indonesia versus Saint Kitts and Nevis? Share ke teman nobar kamu. Subscribe supaya nggak ketinggalan update panas FIFA Series 2026.